Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hardianti Rizal sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Sebelum memasuki pembahasan pertama, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama yaitu Sunarti Hendra, yang kedua yaitu Nurfausia Jeladade, dan yang ketiga yaitu Hardianti Rizal. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas pendekatan saintifik dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam materi pendekatan saintifik, kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik, yang kedua tujuan pendekatan saintifik, yang ketiga prinsip pendekatan saintifik, yang keempat yaitu komponen pendekatan saintifik, yang kelima yaitu langkah-langkah pelaksanaan pendekatan saintifik, yang keenam yaitu efisiensi pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berdasarkan pengertian ilmiahnya berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah atau scientific teaching merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Yang mana pendekatan pedagogis itu adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, yaitu tujuan pendekatan saintifik. Tujuan pendekatan saintifik ini ada 6. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek. Kemampuan intelek ini khususnya kita akan tingkatkan kepada siswa. Yang kedua yaitu membentuk kemampuan menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, atau siswa harus mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang berurut dan teratur. Yang ketiga yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat yaitu diperolehnya hasil belajar yang tinggi, yang mana setiap pendekatan pembelajaran itu pasti seorang pengajar akan berharap hasil belajar yang diperoleh dari siswanya itu akan mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kelima yaitu melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-idenya, yang mana dalam ide-idenya ini kita khususkan dalam menulis artikel ilmiah agar kemampuan siswa dapat terlatih. Yang keenam yaitu untuk mengembangkan karakter siswa, di mana karakter siswa itu harus dikembangkan sebaik-baiknya agar mereka dapat menjadi siswa yang cerdas dan kompeten dalam bidang ilmu maupun di lingkungannya. Perkenalkan, saya Sunarti Hendra selaku pemateri kedua. Selanjutnya, prinsip pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 2014, prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-contact. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme, di mana verbalisme dapat diartikan sebagai ungkapan verbal atau verbal expression, entah istilah untuk menyebut sesuatu atau pengungkapan lewat kata-kata untuk mengungkapkan dan menyatakan pengertian. Yang keempat, pembelajaran memberi kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang ketujuh,
adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya, komponen pendekatan saintifik. Komponen pendekatan saintifik di sini ada 4, yaitu yang pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan atau foster a sense of wonder. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati atau encourage observation. Yang ketiga, melakukan analisis, fast atau fast for analysis. Yang keempat, berkomunikasi atau require communication. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pendekatan saintifik, yaitu merumuskan pertanyaan, kemudian merumuskan latar belakang penelitian, lalu merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, langkah selanjutnya ialah menguji hipotesis melalui percobaan. Kemudian menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Tetapi apabila hipotesis terbukti tidak benar atau benar sebagian, maka lakukan pengujian kembali. Efisiensi pendekatan saintifik. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional retensi informasi dari guru sebesar 10% setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25%. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah 2 hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70%. Ini artinya bahwa pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah lebih efisien dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Dalam materi kali ini, kelompok saya akan membahas yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah kami merumuskan masalahnya, kami dapat menarik kesimpulan ada 6 materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua yaitu prinsip, yang ketiga yaitu macam-macam, yang keempat itu langkah-langkah, yang kelima yaitu karakteristik metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana pengertiannya yaitu suatu metode pembelajaran yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, yang mana metode ini memberikan ruang kepada siswanya untuk belajar menurut keterkaitannya, kemampuan pribadi mereka, dan gaya belajarnya. Karena setiap siswa atau seorang siswa itu pasti memiliki kemampuan dalam menyerap materi, karena setiap manusia itu berbeda-beda dalam penangkapan materi mereka. Yang kedua yaitu prinsip metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada 5 prinsip dalam metode pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif menggunakan kemampuan kognitif dan psikomotornya, yang mana kemampuan kognitif adalah yaitu kemampuan otak untuk mengembangkan ilmu tersebut, yaitu atau kemampuan seorang siswa dalam mengembangkan ilmunya. Sedangkan psikomotor itu yaitu perilaku dan kemampuan fisik dari seorang siswa. Yang kedua yaitu membangun atau mengkonstruksi pengetahuan melalui data, fakta, atau teori yang terkait, yang mana ini yang dimaksud yaitu peserta didik didorong untuk memahami materi yang dibahas, bukan menghafalnya. Yang ketiga yaitu upaya terkait dengan kehidupan sehari-hari, yang mana materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran yaitu selalu dikaitkan dengan
lingkungannya atau kehidupan sehari-harinya agar peserta didik mempunyai pengetahuan awal yang cukup untuk membangun konsep. Yang keempat, yaitu berpikir kritis menggunakan logika dan mengaitkan antar konsep yang telah dimilikinya. Yang mana jika seorang peserta didik memiliki logika atas materi tersebut, maka siswa tersebut akan mengaitkannya dengan konsep yang telah mereka miliki atau konsep yang telah mereka pelajari dari materi sebelumnya. Yang kelima yaitu melakukan refleksi terhadap materi yang dipahaminya. Maksudnya yaitu guru dapat melakukan penilaian lanjutan dalam proses pembelajarannya untuk mengetahui sebagaimana atau sampai mana kemampuan siswa tersebut dalam proses penyerapan materi belajarnya. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran di mana siswa di dalam kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditetapkan untuk diselesaikan secara bersama. Yang kedua, metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah siswa di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud mempelajari objek belajar yang terjadi di tempat tersebut. Yang ketiga, metode penemuan. Penemuan diartikan sebagai prosedur pembelajaran yang mementingkan pembelajaran perseorangan, manipulasi objek, melakukan percobaan sebelum sampai ke generalisasi. Metode penemuan mengutamakan cara belajar siswa yang aktif. Yang keempat, metode eksperimen. Eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Eksperimen dapat dilakukan pada suatu laboratorium, sedangkan metode eksperimen dalam pembelajaran adalah cara penyajian bahan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Yang kelima yaitu metode pembelajaran unit. Metode pembelajaran unit ini adalah suatu cara pembelajaran di mana siswa dan guru mengarahkan segala kegiatannya pada suatu pemecahan masalah yang dipelajari. Yang keenam, metode pembelajaran dengan modul. Modul adalah suatu paket pembelajaran yang membicarakan satu kesatuan konsep tunggal mata pelajaran. Yang dimaksud di sini dengan metode pembelajaran modul merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk belajar mandiri. Selanjutnya, kita beralih ke langkah-langkah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi tersebut ke dalam tugas-tugas siswa. Yang ketiga, mengemukakan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengawasi, memonitor, dan bertindak sebagai fasilitator siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, meminta siswa merangkum isi pelajaran yang telah dikaji. Yang keenam, melakukan evaluasi hasil tugas siswa. Selanjutnya, karakteristik metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terdapat 5 macam karakteristik dalam hal ini, yaitu siswa belajar secara individu maupun kelompok. Pendidik atau guru membantu peserta didik mengakses informasi, menata dan mentransfernya. Siswa tidak hanya kompeten dalam bidang ilmu yang diterimanya, tetapi juga kompeten dalam belajar. Belajar dimaknai sebagai belajar sepanjang hayat, suatu keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar.
dan memanfaatkan teknologi yang tersedia, baik berfungsi sebagai sumber informasi pembelajaran maupun sebagai alat memberdayakan peserta didik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun kelebihannya yaitu membiasakan siswa bermusyawarah, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam berkelompok. Jika siswa belajar secara langsung di lapangan, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang nyata, hidup, dan bermakna. Menemukan sendiri jawaban dari soal atau masalah yang diberikan, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Menambah minat dan motivasi belajar siswa, meringankan tugas guru karena siswa sendiri yang mencari sumber tugasnya. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran yang berpusat pada siswa ini ialah dalam menyelesaikan tugas sering menyimpang dari rencana karena kurang dikontrol oleh guru. Terkadang siswa tidak fokus mengerjakan tugas karena tidak diawasi oleh guru. Sulit diimplementasikan pada kelas yang jumlah siswanya banyak. Tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.